Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan studi kasus saya dari pemikiran skolastik, yaitu analisis kasus rentenir di kalangan pedagang kecil. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mila Cynthia Dewi dengan NIM 020, Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu di tengah geliat perekonomian rakyat, pedagang kecil memegang peran penting sebagai pengaruh utama sektor informal. Namun di balik semangat usaha yang tinggi, banyak dari mereka terjebak dalam praktik pinjaman informal dari rentenir. Dengan iming-iming proses cepat dan tanpa syarat yang rumit, rentenir menjadi solusi instan bagi pedagang yang membutuhkan modal cepat. Sayangnya, bunga yang mencekik dan sistem pelunasan yang menekan justru menjerumuskan mereka ke dalam jerat utang yang berpanjang. Fenomena ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tapi juga merambat ke pelosok desa, mencerminkan ketimpangan akses terhadap layanan keuangan formal. Rendahnya literasi keuangan, minimnya aset untuk dijadikan jaminan, serta lambatnya respon lembaga keuangan resmi menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para rentenir. Dan juga terjadi di Pasar Pagi Pulo, Berayan, Medan. Di sana itu pedagang kecil kesulitan dapat modal dari bank, dan mereka memilih untuk memilih rentenir jadi pilihan karena proses cepat dan tanpa jaminan apapun. Walaupun bunga sangat tinggi, yaitu mencapai 10-30% per bulannya, banyak pedagang terjebak utang dan usaha mereka tidak berkembang. Lokasinya itu ada di Pasar Pagi Pulo, Desa Berayan Bengkel, Medan. Kasus ini terjadi pada tahun 2019 hingga kini praktek rentenir masih berlangsung. Masalah utamanya yaitu pedagang kecil meminjam uang dari rentenir karena tidak bisa mengakses bank atau koperasi. Bunga yang diberikan sangat tinggi sehingga mereka terus terjebak dalam lingkungan utang. Kenapa ini penting? Karena ini mencerminkan bahwa sistem ekonomi belum menjangkau masyarakat kecil dengan adil dan memungkinkan praktek yang tidak bermoral tetap berlangsung. Dan teori skolastik menjawab masalah ini, yaitu teori skolastik dari Thomas Aquinas menolak riba bunga tinggi karena merugikan dan mengeksploitasi yang lemah. Teori ini juga menekankan bahwa transaksi ekonomi harus adil dan menguntungkan kedua pihak. Teori ini bukan hanya menguntungkan pihak yang lebih kuat. Teori ini memprioritaskan modal, etika, dan keadilan dalam ekonomi, bukan sekedar keuntungan. Apa yang bisa diberikan dari kasus ini? Koperasi yang berbunga rendah, mikro, syariah, tanpa riba, dan perlunya kebijakan publik yang melindungi pelaku usaha kecil dari praktik ekonomi eksploitasi. Ini juga ada datanya. Kemudian kesimpulan dari kasus ini, fenomena rentenir di kalangan pedagang kecil merupakan cerminan dari ketimpangan akses terhadap layanan keuntungan formal. Meskipun keberadaan rentenir menawarkan solusi cepat atas kebutuhan modal, praktik ini justru menjerumuskan pedagang kecil ke dalam siklus utang berkepanjangan akibat bunga tinggi dan sistem penagihan yang tidak manusiawi. Pendekatan skolastik menunjukkan bahwa praktik ekonomi yang tidak berlandasan pada nilai keadilan, solidaritas, dan kebaikan bersama akan menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Dan di sini juga ada sarannya, yaitu sarannya bagi pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik rentenir serta memperluas jangkauan program pembijakan mikro seperti KUR atau biasa disebut kredit usaha rakyat agar dapat menjangkau lebih banyak pedagang kecil di pasar-pasar tradisional.
Yang kedua yaitu bagi lembaga keuangan perlu ada inovasi dalam proses pengajuan pinjaman agar lebih sederhana, cepat, dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Koperasi dan BMT juga perlu diperkuat sebagai alternatif lembaga keuangan berbasis komunitas. Bagi pedagang kecil juga diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman dan mulai membangun kebiasaan menabung atau mengelola keuangan secara sederhana. Mengikuti pelatihan literasi keuangan bisa membantu mengambilan kepuasan ekonomi yang lebih bijak. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.